Apa benar Om telah meng-KO Letnan Johan yang galak itu? Waktu itu dia mau menangkapku. Untung kepalanya tidak kutembak. Dia menangis minta ampun. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kali ini saya akan bawakan alur cerita film dari Warkop DKI yang berjudul Malu Malu Mau, yang diperankan oleh Dono, Kasino, Indro, serta ada Nurul Arifin dan Shirley Marlington. Untuk mengetahui alur cerita filmnya seperti apa, kita simak sama-sama ya teman. Selamat menonton. Di awal film, kita akan diceritakan dengan Dono, Kasino, Indro yang sedang sarapan bareng di kosan mereka. Di saat Kasino ingin membuka selai rotinya, susahnya minta ampun. Lalu, Indro pun mengoloknya sambil mencoba membukanya. Tapi sama saja, Indro pun tidak bisa membukanya. Lalu, Sally menyuruh Dono untuk membukakan selai itu. Sama saja, tidak bisa juga. Keras, Sel. Di saat yang sama, datang Lisa ikut sarapan. Dengan mudahnya ia membuka selai itu, dan Sally malah mengatain mereka bahwa mereka lelaki tidak bertenaga. Kalian ini benar-benar laki yang tak bertenaga. Dono pun meminta Lisa untuk mengajarkan ilmu bela diri kepadanya, dan di saat diajarkan malah ini yang terjadi. Tak lama kemudian datang Indro membawa kabar bahwa di depan kosan mereka ada maling yang sedang berkelahi, yang padahal itu adalah seorang polisi dan maling. Dono pun tanpa berpikir panjang tiba-tiba saja menghajar polisi ini dan membiarkan pencuri sebenarnya kabur. Di saat Indro melihat ada sebuah pistol di tubuhnya, ia pun malah mengambil pistol itu dan menodongkannya. Lalu Dono menyuruh Indro untuk lapor polisi. Belum juga pergi melapor, polisi ini memperlihatkan identitas dirinya yang membuat Dono dan yang lainnya menyesal. Jangan banyak bicara, ayo ikut ke kantor. Sesampainya di sel tahanan, Dono pun disepelekan karena dianggap telah berbohong membunuh 5 orang sekaligus. Karena hal ini, Dono pun jadi diperolok-olok oleh para napi di sini. Saya Don Tyson, tukang pukul beduk. Karena tak tahan diperlakukan tidak baik, Dono pun memanggil salah satu sipir ini. Ada apa ribut-ribut, ha? Dan sipir ini malah memberikan pernyataan yang membuat semua penghuni sel tahanan pun menjadi merinding. Polisi yang paling ditakuti para penjahat. Saudara telah memukul jatuh Letnan Johan. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Letnan Johan ternyata hanya memberi pelajaran kepada Dono karena membuat tangkapannya terlepas. Di saat yang sama datang Lisa, Indro, dan Kasino untuk menjenguk Dono. Oh, silakan. Tapi besuknya satu persatu. Di saat Kasino menghampiri Dono di dalam selnya, Dono malah terlihat sedang mengerjai para penghuni sel tahanan ini. Dan salah satu tahanan ini ada yang kesal terhadap Kasino karena selalu mengatai mereka dengan bako semprul. Kali lagi kau yang ngomong bakau semprul, gua sumpel mulut lu pakai ini. Don, sorry Don, gua permisi dulu. Kelamaan di sini gua bisa dirujak. Sekarang giliran Indro untuk menjenguk Dono di sel tahanannya. Di sini Indro malah mengajak Dono bekerja sama untuk menggugat Letnan Johan. Pokoknya lu bilang aja, lu merasa dirugikan. Di saat Dono akan dibebaskan oleh Letnan Johan, Dono dan Indro malah mau menuntutnya. Dan itu membuat mereka kebingungan dan membuat Dono pun harus dibawa ke sel tahanan lagi. Sana di. Siap. Bawa saudara Dono kembali ke selnya. Tak lama, Lisa pun menarik Indro dan menanyakan apa yang menyebabkan Dono berbicara seperti itu. Lalu Indro pun mengakuinya bahwa itu adalah hasutan Indro. Iya Pak, saya yang menghasut Dono Pak. Dan akhirnya Dono pun bisa dibebaskan dengan satu syarat, yaitu surat jaminan dari orang tuanya. Dan di saat yang tepat, Sally pun datang membawakan surat itu. Saya permisi dulu, nanti kalau ada sesuatunya lagi, berurusan sama nona ini ya. Di adegan ini nampak seorang madam yang akan turun dari mobilnya. Karena Kasino genit, ia pun dengan sok pahlawan membuka jaketnya agar langkah wanita ini tidak belepotan dengan letak. Please, madam. Karena Dono tak mau perbuatan Kasino itu sia-sia, ia pun menginjak jaket itu dan terjadilah hal ini. Ayo.
Di adegan ini, Kasino sedang iseng membaca-baca majalah wanita. Dan Kasino membaca halaman tentang tanya jawab seputar teman kencan. Dan itu membuat Indro nervous dan salah tingkah. Apakah teman kos Anda orang berkumis? Jawab, ya. Wah, kayaknya yang dimaksud lu, Ndro. Coba gue lihat. Nih, salah satu cewek di antara dua yang kos di sini naksir lu. Lalu, Kasino pun memberi ide agar membawa mereka berdua liburan ke Cipanas, agar tahu wanita yang mana yang tengah menaksirnya. Apa benar cewek-cewek itu naksir gua? Tak lama kemudian, datang Sally dan Lisa sepulang dari belanja, dan itu membuat Indro jadi gugup. Hingga belanjaan mereka pun Indro bawakan dan disimpan di dapur, dan itu membuat Sally dan Lisa kebingungan. Kayaknya ada nggak beres sama Mas Indro. Gimana kalau kita rekreasi bersama? Oh, that's good idea. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Namun, sesampainya di villa, karena mereka semua kegirangan, sampai lupa barang bawaannya, dan meninggalkan Indro sendirian. Orang kalau jarang piknik ketahuan. Bodek lo! Karena Sally sudah menunggu tas yang dibawakan Indro, Sally langsung mengambilnya, dan sambil berbisik kepada Indro, bahwa kamar dia berada di belakang. Kamarku di belakang sana ya. Kasino pun yang mendengar ini semua langsung ngabubungah Indro, kalau arti dari perkataan Sally itu mengajak bobo bareng. Itu berarti dia ngundang tidur bersama nanti malam. Di malam harinya, karena Dono nggak kebagian kamar, ia pun malah tidur di ayunan. Dan di saat yang sama, Sally ketakutan tidur sendiri. Akhirnya, Sally numpang tidur di kamar Lisa. Aku numpang tidur di kamarmu ya. Aku takut sendirian. Karena Dono kedinginan, ia pun masuk ke dalam. Ia melihat Sally sedang tidur di kasur Lisa. Dono pun kegirangan karena mengetahui kamar Sally kosong, dan Dono langsung pindah ke kamar Sally. Karena Indro penasaran siapakah wanita yang menaksir dia, akhirnya ia pun memilih menghampiri Sally di kamarnya. Sengaja nggak dikunci bakal gue kali ini. Lalu Indro duduk di kasur dan segera mengutarakan isi hatinya. Dono malah menyamar berpura-pura menjadi Sally. Oh, Mas Indro. Karena Indro ingin memegang tangan Sally, Dono pun menyodorkan tangannya dan membuat Indro curiga karena tangan Sally sangat kasar. Lalu Indro pun menggigitnya. Aduh. Keesokan harinya, saat Dono berada di kolam renang, Dono berotak mesum. Dia memasang kamera di toilet wanita. Dan tak lama kemudian, ia pun berkenalan dengan wanita yang tadi ia toong di toilet. Wanita bule ini tadinya mau dikasih es krim Konelo oleh Dono, tapi sialnya es krimnya malah menggelinding masuk ke dalam kolam. Lalu wanita ini pun mengerjai Dono dengan mengenalkannya dengan pacarnya. Kamu telah mengganggu pacar saya ya? Di adegan lain, Indro sedang mengisi bensin. Namun, karena matanya jelalatan lihat cewek cantik, ia pun malah nyamperin cewek yang sedang menyervis mobilnya. Ini olinya. Alhasil, ia pun jadi disuruh-suruh oleh wanita cantik ini. Karena merasa Indro tak mengerti dengan urusan perbaikan mobil, ia pun mundur perlahan hingga terjadilah hal ini. 18. Sesampainya di rumah, Indro pun nampak lalungsai karena kejadian tadi. Lalu datang mereka bertiga. Dan kemudian Lisa dan Kasino malah pergi lagi. Gua nemenin Lisa dulu ya ke kolam. Lu temenin Sally ya. Di adegan lain, Kasino dan Lisa sedang mengobrol di kolam. Karena penasaran, Kasino pun menanyakan kepemilikan majalah yang kemarin. Dan ternyata itu milik Lisa. Oh, ini punya Lisa. Dengan tergesa-gesa, Kasino masuk ke rumah dan hendak memberitahukan Indro tentang kebenarannya, bahwa yang naksir dia adalah Lisa, bukannya Sally. Yang punya majalah Lisa, Ndro. Jadi yang naksir lu Lisa. Dengan cepat, Indro pun keluar menghampiri Lisa yang sedang berada di perahu air. Banyak nyamuk ya, Mas? Di adegan ini, Indro tengah memberanikan diri untuk mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata majalah itu bukan punya Lisa. Indro pun dengan penuh rasa malu segera masuk ke rumah. Ini punya kamu kan? Ih, bukan punya aku. Bukan punya kamu.
lu, kasino gile. Indro pun marah-marah kepada Kasino dan disusul oleh kehadiran Lisa yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mengisi kuis itu Emilia Kirana, pasienku. Di adegan lain, di saat Lisa sedang makan siang di kantin, dia digodai oleh seorang cowok. Disusul dengan kedatangannya Dono yang sama-sama pesan minuman di sini. Air putih 1. Air putih? Ya. Yang dingin atau yang panas? Sekarang yang panas, nanti yang dingin. Lalu, cowok yang tadi menggodainya pun malah menghampiri lagi dan bersikap kurang ajar kepada Lisa. Dan di saat Dono akan memberinya pelajaran, malah ini yang terjadi. Karena Dono malu akan kehebatan Lisa, dia pun manyun kepada Lisa karena tidak memberikannya kesempatan untuk menghajarnya. Om. Apa? Om. Pesan air putihnya, Om. Di adegan lain, di saat Kasino akan pergi ke bank, tiba-tiba disapa dan dipanggil oleh Lisa dimintai tolong untuk membalurkan krim di punggungnya. Dan tiba-tiba juga datang Pak Raden ikut nimbrung ngobrol bersama mereka. Combro Angus datang. Aku pergi dulu ya. Nah, Mas. Lalu di sini Lisa menarik Pak Raden untuk mengajaknya ke ruang tamu dan memperlihatkan kursi tamu yang telah usang. Dan Lisa memintanya untuk menggantikannya dengan yang baru. Dan Lisa pun mengancam, jika Pak Raden tidak mau menggantinya, Lisa akan melaporkannya kepada pemilik kosan ini. Kalau situ nggak setuju, saya akan laporkan pada Pak Kusno. Sesampainya di bank, Kasino pun malah terkejut karena isi tabungannya hanya 50.000. Tapi Kasit memberinya dengan jumlah yang berkali-kali lipat, yaitu 500.000. Dengan sedikit kaget, Kasino pun mengiyakan isi saldo itu dan hendak mengambil semua isinya. Kan hitung dulu, Pak. Nggak usah. Pak nggak pernah salah kok ngitungnya. Makasih, Pak. Setelah beres di kasir, Kasino pun dengan penasaran mojok dan menghitung ulang uangnya sambil melihat buku tabungannya lagi. Tak lama kemudian, satpam pun datang dan menghampiri Kasino. Dengan sangat gugup, Kasino menjawab semua pertanyaannya. Yang padahal, satpam itu hanya mengingatkan kalau uang dia berceceran di bawah. Saya melihat uang Bapak tercecer. Tuh. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada Indro. Lalu, Kasino pun menyuruh Indro untuk keluar, karena Kasino mau mengumpetin uangnya. Kasino pun kebingungan mau menaruh uangnya di mana, dan akhirnya ia pun tertuju pada sebuah sofa putih yang cocok untuk menyembunyikan uangnya. Tak lama kemudian, sofa putih itu malah ditukar tambah oleh Pak Raden dengan sofa baru. Tunggu dulu. Kamu ikut saya. Di saat Kasino akan menunjukkan uangnya kepada Sally, Kasino kaget karena sofa ini telah berubah warna dan hingga membuat Kasino pun jadi pingsan. Mas Kasino. Dan di saat mencarinya di ruangan ini, ada bon sofa yang ternyata itu adalah alamat sofa yang ditukar tadi. Mungkin Pak Raden menukarnya di toko ini. Oh iya betul, itu dia barangnya masih ada. Alhamdulillah. Lisa dan Kasino pun mencoba nego harga sofa putih itu. Namun sofa itu diduduki oleh seekor dogi, yang sehingga harganya pun akan ditentukan oleh gonggongannya. Ini tawaran terakhir. 40.000. Mau atau tidak? Setelah Lisa membayar, Kasino segera bergegas mencari uang tersebut. Namun ternyata tak ada. Lalu Kasino pun menanyakan uang itu kepada pemilik tokonya. Namun pemilik toko itu pun tidak tahu menahu masalah uang itu. Sejak kursi itu datang saya belum apa-apakan. Dan kemudian Lisa pun meminta uang kursi itu kembali 50%. Namun malah ditertawakan oleh pemilik toko ini. Lisa. Ayo. Di adegan lain, karena Kasino sedang bete, ia sedang memancing di kolam renang dan malah digodain oleh Lisa dan Sally. Mendingan berenang yuk. Siapa tahu dapat inspirasi untuk ganti uang itu. Tak lama kemudian datang Dono membawa kabar gembira bahwa dia menemukan sebuah selebaran undian dan kontes tunanetra. Lu gila apa? Gua sih mendingan gak dapat 500.000 daripada gak melek lagi. Singkat cerita, mereka pun ikut perlombaan itu. Kasino berlaga sebagaimana orang tunanetra, hingga ia pun berhasil mengelabui para juri, dan dia memenangkan kontes itu. Sebagai pemenang lomba nyanyi tunanetra ini adalah Kasino. Namun, di saat hadiah akan diberikan, karena Kasino keceplosan bahwa uang hadiah itu uang mainan, jadi Kasino ketahuan kalau dia hanya berpura-pura buta.
Hingga ia pun disumpah oleh MC ini, dan akhirnya kasino mengakui semua perbuatannya. Alhasil gagal mendapatkan hadiahnya. Ini ambil hadiahnya. Mau nipu malah ketipu. Karena kasino telah gagal, sekarang giliran Dono untuk undian kuis berhadiah. Pertama adalah Saudara Dono. Di kuis yang pertama, Dono harus menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Dan di saat Dono mengeluarkan kata-kata yang berhubungan dengan air, maka ia akan disemprot dengan air. Airnya turun. Daripada saya babak belur begitu, lebih baik saya mengundurkan diri. Di adegan ini, mereka kedatangan tamu dari bank dan menanyakan keberadaan kasino. Tadinya Sally akan berbohong, namun dengan lantangnya Dono menjawabnya kalau kasino sedang ada di rumah. Ada Pak, ada. Silakan duduk Pak. Iya, terima kasih. Sally dan Lisa pun dengan panik mencari kasino. Ternyata dia ada di dalam lemari sedang mengumpet. Wah, gawat. Orang bank datang mencarimu. Sally sangat kesal karena pernyataan Dono, tapi kasino teringat almarhum kata-kata ibunya yang harus menjunjung tinggi kejujuran. Dan pada akhirnya kasino pun menghadapinya dengan baca-baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya kasino menyapa semua tamu yang ada. Ia pun mengakui bahwa uang itu telah hilang. Tapi sayang Pak, uang itu telah hilang Pak. Karena orang bank tidak mau tahu, tetap saja kasino harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban jawabnya. Sebaiknya saudara kasino mempertanggungjawabkan kehilangan uang ini. Di saat kasino akan dibawa ke kantor polisi, di sini Sally berkata jika Paraden juga harus dimintai keterangannya. Di saat yang sama, Paraden pun datang ke sini dan dimintai keterangannya. Uang itu saya ambil dari bawah jok sofa lama itu. Lalu, di saat Paraden mencari uang itu, ternyata uangnya tidak ada di bawah jok kursi ini. Semua pun kebingungan. Tak lama kemudian, Indro pun datang dan menjelaskan semuanya. Oh, soal itu. Itu duit gue yang ngambil. Lalu, uang itu pun diambilkan oleh Indro. Dan sebelum diberikan kepada pihak bank, kasino mengambil hak uangnya 50.000. Dan masalah pun beres sampai di sini. 50.000 uang saya Pak, 450.000 uang bank. Lalu Indro pun berkata kepada dua wanita ini, bila akan berterima kasih, berterima kasihlah kepada aku dan Paraden. Dan Paraden berhak mendapat ciuman dari kalian. Paraden pun kegirangan. Waduh, Paraden terteganda. Di keesokan harinya, Dono mendapat telepon dari Chris, wanita bule yang tempo hari Dono kerjain di kolam renang. Ayu baby. Fine, thank you. Karena ia telah putus dengan pacarnya yang dulu, maka dari itu dia menghubungi Dono dan mengajaknya pergi keluar. Nanti malam antar Grace jalan-jalan. Mau kan? Di saat Chris dan Dono sedang makan malam, Dono terlihat lahap sekali. Wah, ini ayam apa kodok bangkong nih? Dengan tergesa-gesa, Dono memakannya, sampai dia teledor dan terus menarik taplak meja ini masuk ke dalam kantongnya. Lalu ada Dogi yang menghampiri dan terjadilah kekacauan ini. Hei, sepatu saya mau dikemanakan? Lalu, di saat Dono sedang berlari, ia menabrak mobil mantannya, Chris. Dan sang mantan ini menegurnya. Saat Dono akan dihajar, namun keburu dihajar duluan oleh Chris. Hingga mengharuskan si mantan ini pun kabur. Di adegan ini, di saat Indro sedang bermain piano, tiba-tiba kedatangan tamu. Dan ternyata itu adalah Chris. Karena Dono sedang pergi menonton dengan yang lainnya, Chris pun menunggunya di sini. Tak lama kemudian mereka pun datang. Namun saat disapa oleh Dono, Chris malah marah dan pergi membawa kopernya. Laki-laki tidak setia. Chris. Lalu Indro pun membiarkannya pergi. Karena suasana masih panas, jadi biarkan saja dia habiskan dulu marahnya. Dia pasti menyangka saya pacaran sama ini. Keesokan harinya, Dono mendapat telepon dari Chris dan memintanya untuk datang ke gelanggang olahraga. Gelanggang olahraga? Di saat mereka berdua datang ke sini, Chris malah tambah marah karena Dono datang ke sini berduaan dengan kasino. Yang padahal kasino diajak itu untuk menjelaskan siapakah Lisa dan Sally itu. Karena Chris sangat marah, lalu inilah yang terjadi. Ternyata Indro, Sally, dan Lisa pun ikut mereka ke gelanggang ini. Dan malahan tengah menoong dari jendela atas.
Di saat yang sama, datang Pak Ogah yang hendak membuang tikus-tikus ini. Namun, Indro pun mencegahnya, karena ia akan mengerjai orang-orang yang di dalam ruangan ini, hingga terjadilah hal ini. Siapa suruh ngeroyok temen gua, ha? Sampai di sini ceritanya teman-teman, sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Tadi malu, sekarang mau. Malu-malu mau.